Akankah Caimin mengenakan rompi oranye dan menjadi tersangka setelah akhirnya meminang Caimin? Betulkah suara di Jawa Timur atau suara para Nahdien ini akan segera diakuisisi? Lalu apa yang akan terjadi saat Caimin nanti akan dipanggil oleh KPK? Dan juga disampaikan oleh Pak Sudirman Said bahwa Mas Anies, ini sangat mungkin Anda akan gagal. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dinamika politik akhir-akhir ini, bak plot drama Korea yang penuh tikungan dan twisted plot di mana-mana. Dan sejak kemarin diumumkannya duet Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Caimin di Hotel Oranye atau Majapahit, Surabaya, langsung ada sebuah panggilan dari KPK kepada Caimin untuk datang dan menghadap sebagai saksi. Apakah ini adalah sebuah langkah politik? Sulit untuk mengatakan tidak, tapi yang paling penting adalah akankah Caimin mengenakan rompi oranye dan menjadi tersangka? Kalau menurut saya, tidak. Mengapa seperti itu? Karena ada yang lebih parah. Apakah itu? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Kartu yang pertama, kartu The Chariot. Semua ini terjadi cepat dan sangat cepat, seperti konten yang ditayangkan di narasi antara Najwa Shihab mewawancara Pak Anies Baswedan dan juga Caimin ini, menanyakan kronologi yang terjadi di malam saat adanya insiden pencopotan baliho yang dilakukan oleh kader-kader Partai Demokrat dan adanya tuduhan pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Dan dari situ kita sebenarnya mengetahui bahwa sampai di detik tersebut terjadi deadlock di dalam tim 8 atau koalisi perubahan yang terdiri dari 3 partai akan siapa yang harus mendampingi Mas Anies Baswedan. Partai Demokrat yang terus memaksa untuk segera diumumkannya AHY sebagai calon wakil presiden koalisi perubahan. Nasdem via Pak Surya Paloh yang tidak ingin segera mengumumkan dan ingin mengumumkannya di last minute nanti jika ternyata tidak ada kemungkinan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Caimin ini sebenarnya adalah ban serepnya AHY, yang mana AHY ini sebenarnya adalah ban serepnya Mas Anies. Jadi kalau kita katakan bahwa Caimin ini ban serepnya ban serep, itu benar karena tidak ada satu tokoh pun yang berani untuk menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Dan dengan segala fakta yang ada, Pak Surya Paloh ini kayaknya nggak mau kalau AHY yang naik, kecuali memang tidak ada kemungkinan yang lainnya. Istilahnya rugi bandar, udah dikucilkan oleh kabinet, tapi terus ternyata nanti nggak menang. Sedangkan Pak Surya tahu kalau mengangkat AHY sebagai calon wakil presiden, maka Jawa Timur masih akan tetap sulit untuk dikuasai. Dan ini yang terjadi kemudian. Dinamika politik ini yang seharusnya wajar-wajar saja terjadi, yang dimana sebenarnya tidak ada lawan dan kawan yang abadi dalam politik, tapi didramatisir oleh orang-orang yang menganggap pihak yang lainnya ini menzolimi pihak mereka. Nah, setelah akhirnya meminang Caimin, betulkah suara di Jawa Timur atau suara para Nahdien ini akan segera diakuisisi? Saya katakan kalau di atas kertas betul, mereka ini terlihat bahwa sama satu-satu NU. Tapi ingat, NU, ada NU dan ada PBNU. Nah, PKB ini bukan PBNU. Maka bisa dikatakan bahwa di atas kertas, ya, Caimin ini beraroma NU karena dia adalah ketum dari PKB. Tapi mengingat sejarah di belakang dan bagaimana mereka tidak akur lagi dengan keluarga mantan Presiden Gus Dur, kita akan tahu bahwa di lapangan yang terjadi sebenarnya sebaliknya. Sehingga kalau mau ternyata ini ditimbang-timbang dengan AHY, sebenarnya ya hampir-hampir sama. Tapi akhirnya semua pilihan ini membuat Partai Demokrat ini jadi balik badan dan akhirnya memusuhi atau akhirnya tidak memberikan dukungan kepada Anies Baswedan lagi. Ini jelas disampaikan menjadi ketetapan partai, dan melihat ini mustahil jika ternyata tidak ada cawe-cawe dari istana yang merupakan invisible hands atau tangan yang mempengaruhi agar semua ini terjadi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Lalu apa yang akan terjadi saat Caimin nanti akan dipanggil oleh KPK? Kalau saya kira beliau ini akan dipaksa untuk mengingat kembali apa yang terjadi saat dia ini menjadi salah satu menteri di era Pak SBY dulu. Sehingga nanti sebenarnya beliau ini nggak akan langsung ditersangkakan. Itu yang kira-kira dianggap oleh semua orang. Beliau dipanggil, ditersangkakan dan menjegal Mas Anies. Tapi kalau saya kira dan lihat dari kartunya tidak akan seperti itu. Yang terjadi mungkin akan lebih di mana dia ini akan seperti Neo dalam film The Matrix. Diberikan
red pill dan blue pill. Dia memilih untuk mau dikontrol oleh invisible hands, atau dia mau untuk kasus-kasus yang mungkin saja akan memberatkannya karena dia sebagai menteri ini untuk terus diproses. Saya kira itu yang saya duga akan dilakukan. Dan dia berhak untuk memilih jalan mana yang akan ditempuh nanti. Dan saya melihat bahwa opsi untuk sudah nggak apa-apa dikontrol, dipersilahkan, tetapi artinya apapun yang terjadi di dalam koalisi perubahan yang baru ini akan harus dilaporkan kepada invisible hands untuk bisa selalu ditindaklanjuti. Bagaimana teori saya? Dan dalam pilihan ini saya pikir dia mau tidak mau akan melaporkan semua dan mengikuti narasi yang akan diberikan, dan semua yang terjadi ini akan selalu bisa dipantau, sehingga otomatis sebenarnya Caimin nanti saya duga akan jadi CCTV-nya atau surveillance camera dari rezim yang sekarang berkuasa. Dan dalam hal ini adalah sesuatu yang wajar dalam politik, apalagi dengan dia dianggap memberikan satu perlawanan terhadap Pak SBY yang menjadi presiden saat dia ini menjadi Menteri Tenaga Kerja. Langkah yang akan diambil ini harus diukur dan juga ditimbang dengan masak-masak. Karena sangat mungkin Pak SBY ini punya banyak sekali catatan dosa-dosa Caimin di masa lalu yang jika ternyata nanti AHY di sini akan berkoalisi dengan PDIP, maka ini bisa endgame untuk Caimin sebagai cawapres dan bahkan akan sangat mungkin melengsarkan Mas Anies dari posisi capresnya. Dan saya kira pemanggilan ini nggak akan cuma sekali, dan mungkin saja nggak akan harus mengambil keputusan saat ini. Ini akan diberikan deadline tepat menjelang pendaftaran nanti. Dan di saat itu apapun yang akan diambil keputusannya, kita akan bisa tahu keputusan Caimin di saat setelah dipanggil KPK hingga nanti bisa jadi adalah keputusan yang di-draft dan juga diarahkan oleh istana. Dan karena AHY nanti serta Pak SBY ini dengan sakit hati dan bapernya mereka akan lari ke PDIP, maka kita akan tahu bahwa Mas Anies ini akan terkunci sendirian. Mustahil juga Mas Anies akan merapat ke kubu Pak Prabowo karena dia sudah mencuri Caimin darinya. Maka kita akan tahu sebenarnya penjegalan itu ada, dan ini sesuatu yang wajar dalam politik. Yang tidak wajar adalah orang yang naif dan menganggap bahwa ini semua harus dilakukan dengan jujur, itu benar-benar tidak boleh melakukan langkah-langkah dan lobby-lobby politik. Yang mana dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, dan politik is the art of possibilities. Dan bersamaan dengan itu tadi kita akan melihat akan ada two challengers, dua orang pemain yang masuk gelanggang, dan kita akan tahu ini orang-orang yang memiliki kekuatan dan logistik yang kuat di belakang mereka. Betul sekali, sangat mungkin Gibran, Raka Buming Raka, dan Ridwan Kamil akan masuk gelanggang, masuk ke area kontestasi ini tadi. Dan kalian cukup tahu dan nggak usah saya kasih tahu mereka akan berpasangan dengan siapa. Dan dari sini semuanya akan bisa dikontrol lebih sempurna lagi. Karena pemilu diharapkan dan memang akan terjadi satu putaran saja. Jika ternyata harus 2 putaran, maka putaran yang kedua ini akan seperti yang saya sudah ramalkan. Dan siapapun pemenangnya, nasionalis akan tetap ada di atas partai agama, kanan dalam ataupun kanan luar. Karena memang harusnya seperti itu dan terus seperti itu. Maka jika kemarin Mas Anies ini nyaris terkubur karena saat dia dan juga Nasdem yang sudah mempersilahkan jika Demokrat akan keluar dan belum mendapatkan dukungan dari PKB, dan juga disampaikan oleh Pak Sudirman Said bahwa Mas Anies ini sangat mungkin Anda akan gagal, dan beliau di situ sudah menyerahkan semua, maka saya pikir ini adalah sebuah ikhtiar yang akan selesai di saat-saat menjelang Oktober nanti. Dan mungkin jika ini akan terjadi, bukan karena Mas Anies ini adalah seorang tokoh yang tidak pantas menjadi presiden. Saya katakan, jika saya harus memilih untuk diri saya sendiri, maka Anies Baswedan lah calon yang paling mirip dengan saya dan paling saya sukai. Tetapi rasanya dosa di masa lalu terhadap pembiaran akan pendukung yang mempergunakan politik identitas untuk memenangkannya di pilkada kemarin ini harus dibayar. Maka kali ini dengan kegagalannya mencalonkan sebagai presiden akan bisa menghapus dosanya dan memulainya sekali lagi untuk di 2029 nanti. Apakah pendukung Mas Anies masih memiliki harapan? Coba tulis di bawah sini. Dan jika ternyata tidak, apa yang akan kalian juga harapkan? Tulis di bawah sini. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di bacaan yang berikutnya. Salam.